Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Guntur dan kilat menyambar, dan hujan pun turun deras. Langit yang tadinya gelap seakan tertusuk hujan. Tetesan air hujan menghantam pedang dan pisau, dan warna baja berkilauan di tengah hujan deras. Niat membunuh bagaikan harimau yang telah lama tertidur, tiba-tiba menampakkan wajah ganasnya. Ia melintasi kegelapan dan menancapkan taringnya yang bagai pedang ke leher musuh. Ning Changjiu berdiri dengan pedang di tangan, menatap Raja Wali bersayap emas. Lautan kesadarannya bagaikan cincin gelombang udara, meluas dengan cepat, menyelimuti area pertempuran. Raja Wali bersayap emas langsung mengepakkan sayapnya. Ning Changjiu tidak melihat dengan jelas pergerakannya. Ia menghilang dari pandangan dalam sekejap, lalu seberkas cahaya dingin melintas di depannya. Ning Changjiu memegang Yulei, yang diselimuti aura dunia bawah, dan menghantamkannya ke arah cahaya pedang berbulu emas. Logam itu berdenting, dan gelombang panas yang meledak menghantam wajahnya, seketika menguapkan hujan dan membuat alis kedua pria itu memerah. Di balik tebing, basah kuyup oleh hujan, benturan pertama pedang besi bergema bagai genderang di antara dua pasukan, pertempuran tak terelakkan. Kemudian, ribuan anak panah menghujani, kavaleri saling beradu, dan semburan cahaya pedang meledak bagai api. Pelangi berkilauan putih dan keemasan terjalin, menerangi tetesan air hujan di sekitarnya sebelum menguap menjadi kabut putih luas yang menyelimuti kedua sosok itu. Pegunungan di sekitarnya hanya sedikit, didominasi oleh dataran luas. Saat kedua pria itu bertarung di ketinggian, desiran angin menjadi sangat bergema, bagai gemuruh ombak laut, membawa sosok mereka semakin tinggi. Wujud luar rok bersayap emas hancur, kekuatannya hampir berkurang setengahnya, tulang-tulangnya patah, dan diagram kerajaan Buddha Matahari Agung serta pedang yang Huang Changyu hancur dalam pertempuran sebelumnya. Cedera ini seharusnya hampir fatal, tetapi kekuatan tak terbayangkan ras iblis dan tekadnya selama 500 tahun bertahan. Bagian terakhir dari seni 10.000 iblis terbentang di hadapannya. Bagaimana mungkin ia menyerah? Meskipun Ning Changjiu juga terluka parah, luka-luka dangkalnya telah pulih dengan baik berkat kekuatan waktu. Namun, ia tiba-tiba terganggu saat menerobos 5 jalan, meninggalkan tubuhnya dengan luka serius yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Meskipun alam mereka sangat berbeda, perbedaan di antara keduanya sangat signifikan. Luka fatal Dapeng bersayap emas memberi mereka kemungkinan pertempuran yang sengit. Di dalam gua, Siming terbaring lemah di dinding batu. Ia mendengarkan guntur dan dentingan pedang yang datang dari luar, hatinya tak mampu tenang. Ia memandangi pakaian putih yang menyelimuti tubuhnya. Pakaian itu tidak memberikan banyak kehangatan di tengah dinginnya udara. Hujan deras membasuh pakaian putih itu hingga bersih. Pakaian itu tidak berbau darah. Mungkin karena mereka telah melewati hutan lebat, pakaian itu masih memiliki aroma samar rumput dan pepohonan. Ia memandangi pakaian putih yang compang camping itu dengan mata terpejam lemah, mencoba mengumpulkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, tetapi lukanya ternyata lebih serius dari yang ia bayangkan. Dalam serangan terakhirnya yang dahsyat terhadap Sein Primordial 9 Roh, sendi-sendi di tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh auman singanya, dan pemulihannya pun lambat. Yang terpenting, jam mataharinya, yang telah terkuras habis kekuatan ilahinya, telah kehilangan kilaunya, bagaikan patung batu. Laut Qi-nya hampir tertusuk, bagaikan keranjang bambu, tak mampu menahan satu pun energi spiritual. Saat ini, setiap kali ia menyalurkan energi spiritualnya, rasanya seperti bubur besi panas yang membakar mengalir deras di dadanya, rasa sakit yang menyayat membuatnya berkeringat deras. Ia tersentak, keraguan batinnya bagaikan pisau yang tak terhitung jumlahnya, mengiris jiwanya. Ia bagaikan porselen yang hancur, mencoba menyatukannya kembali, tetapi pecahan-pecahannya mengiris kulitnya, meninggalkan tangannya berlumuran darah. Ia membenci perasaan ini. Ia tak peduli dengan kekalahannya dari Raja Berdosa, tetapi Sein Primordial 9 Roh hanyalah manusia biasa. Sehebat apapun kekuatan iblisnya, bagaimana mungkin ia bisa melampaui kekuatan dewa sejati? Aroma samar Baisangjian tercium di hidungnya, membawa sedikit kedamaian di hatinya. Ia menyeimbangkan diri, berusaha menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatannya. Ia berdiri dan perlahan merangkak mendekati gua, menatap langit. Tetesan air hujan yang dingin menerpa wajahnya. Matanya yang jernih dan bebas es menatap langit gelap di atas. Di tengah kilatan petir, api pedang menyebar dari tabrakan, mengingatkannya pada kembang api di jalan pakaian, kembang api yang tak terpadamkan sederas apapun hujan. Di atas hujan deras, pertempuran berkecamuk dengan sengit. Pertempuran ini jauh lebih kecil daripada bentrokan awal antara Sima Ming dan Dapeng bersayap emas, tetapi jauh lebih berbahaya. Pedang Yulei yang murni, dipenuhi energi spiritual, bersinar merah darah. Ia mengayunkan bilah pedangnya yang ramping, menyerang kilatan emas itu. Ia hampir melupakan semua jurus pedangnya, hanya mengandalkan teknik, wadah pembalik hujan tinta, dari sutra pedang Tianyu, yang mengalirkan kekuatannya ke dalam pedang. Ia mencengkeram pedang bagaikan batang besi panas membara, menebaskannya dengan liar ke arah Raja Wali bersayap emas.
Jurus pedangnya berpadu dengan angin dan hujan yang bergemuruh, meletus dengan auman singa saat ia menekan tanpa henti ke arah Raja Wali bersayap emas. Seolah angin dan hujan tak kunjung reda, begitu pula niat pedangnya. Sosok Raja Wali bersayap emas diselimuti cahaya pedang. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali untuk mencoba melarikan diri, tetapi cengkeraman Ning Changjiu mencengkeramnya seperti belatung di tulang tarsalnya. Pedang dingin Yulei, meskipun agak tumpul, membelahnya seperti bilah tajam, membelah hujan. Saat keduanya beradu, daging Raja Wali bersayap emas kembali teriris saat ia mencoba menghindar, membuat darah berceceran. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Bayangan pedang Ning Changjiu yang tak henti-hentinya hancur oleh hujan deras. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kabut tebal, menghalangi tusukan Yulei ke dadanya. Tongkat suci Rui Wuti. Tongkat itu belum kembali ke bentuk aslinya. Tongkat itu telah disembunyikan di kehampaan oleh rok bersayap emas, menunggu saat pelepasannya. Namun serangan Ning Changjiu terlalu dahsyat, memaksanya untuk menariknya dan melawannya sampai mati. Akhirnya, Ning Changjiu menarik napas lega setelah memaksa tongkat itu keluar. Ia telah waspada, takut tongkat itu akan tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Sekarang ia bisa menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Kedua sosok itu beradu sekali lagi. Sebuah artefak suci yang sesuai dengan namanya. Begitu terungkap, rok bersayap emas, yang awalnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, langsung membalikkan keadaan. Tongkat suci Rui Wuti memiliki kemampuan alami untuk menahan Yulei, dengan mudah menghilangkan energi gelap yang menggerogoti kulit dan tulang Yulei. Rok bersayap emas mengayunkan tongkat itu, memaksa Ning Changjiu mundur dengan setiap pukulan. Separuh wajahnya, di balik topeng gagak merahnya, terbasuh hujan, ekspresinya liar dan ganas. DUUM. Setelah memaksa Ning Changjiu mundur 100 kaki, rok bersayap emas memanfaatkan momen di sela-sela serangannya dan menghunjamkannya dengan tongkat pembelah gunung. Petir menyambar di langit pada saat yang tepat, memperkuat kekuatannya. Ning Changjiu terhempas dan terpental, menghantam dinding gunung. Dinding itu langsung retak, membuat tubuhnya terjerembab semakin dalam. Dengan kepakan sayapnya yang dahsyat, rok bersayap emas tiba di luar gua, dengan tongkat di tangan. Ia menatap ke dalam gua yang gelap gulita, tetapi cahaya keemasan bersinar dari dalamnya. Itu adalah wujud Dewa Sura. Sura, makhluk yang terbentuk melalui kesulitan dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, memiliki kedalaman jiwa dan tekad yang jauh melampaui jangkauan manusia biasa. Namun, Ning Changjiu semakin kuat di setiap pertempuran. Dengan wujud dewanya yang menyala-nyala, ia melesat dari dalam, menghantam seperti meteor menuju Dapeng bersayap emas. Pada saat yang sama, Yulei, yang bersembunyi di dalam pelukannya, menyerang. Serangan yang tak terhentikan namun gagal ini langsung mengarah ke dada Dapeng bersayap emas. Dapeng itu ragu sejenak, bimbang antara harus membela diri atau tidak, akhirnya memilih untuk menangkis dengan tongkatnya. Saat pedang dan tongkat beradu, wujud emas Sura menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, menghantam tanpa henti ke tubuh Dapeng bersayap emas. Tak mampu memadatkan hukum langit dan bumi, rok bersayap emas hanya bisa mengandalkan fisiknya yang tangguh untuk melawan. Tubuhnya terus mundur, sayapnya mengepak dengan susah payah saat ia berjuang melawan tekanan Ning Changjiu. Ketika kekuatan pedang mencapai puncaknya, rok bersayap emas menusukkan tongkatnya ke depan, mendorong pedangnya ke samping, lalu mengayunkannya ke bawah menuju kepala Ning Changjiu. Seharusnya ini menjadi pertukaran serangan dan pertahanan. Namun Ning Changjiu tidak menangkis. Sebaliknya, ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, mengarahkannya ke jantung Ning Changjiu, dan mengayunkannya kembali untuk menyerang lagi. Ini adalah niat membunuh yang mematikan. Mata emas Ning Changjiu memancarkan warna merah tua yang sumbang. Ia belum pernah merasakan kesadaran yang begitu jelas akan tubuh dan pedang di tangannya. Raungan yang berputar-putar meletus dari anggota tubuh dan tulangnya. Ia merasakan jiwanya menyatu dengan pedang di tangannya, tak dapat membedakan apakah pedang itu yang membimbingnya atau dirinya yang membimbingnya. Demikian pula, kitab suci pedang dekrit surgawi yang hampir terukir begitu jelas. Pedang itu dipenuhi niat membunuh yang paling tajam, tak perlu pertahanan, satu serangan langsung menembus jantung lawan. Pedang itu menembus jantung Raja Wali bersayap emas, bersih dan halus, bagai air mengalir. Raja Wali bersayap emas tertegun oleh gelombang niat membunuh yang tiba-tiba itu, tetapi darahnya juga bergejolak. Ia tak ingin membela diri lagi, dan terus mengayunkan tongkatnya ke bawah, menghantamkannya ke kepalanya. Tubuh emas Sura gagal menangkis serangan itu. Ning Changjiu, mengandalkan instingnya akan bahaya, menoleh dan menghindari tongkat itu, tetapi tongkat suci itu tetap mengenai bahunya. Tulang bahu kirinya remuk, dan Ning Changjiu, sambil menggertakkan giginya, menghunjamkan pedang ke dada Raja Wali bersayap emas. Bilahnya mengiris kulit yang keras dan menembus otot yang padat, menembus hingga ke jantung. Rok bersayap emas menjerit nyaring, cakar elangnya sudah siap siaga, mencengkeram erat ujung pedang. Pedang Yulei meletus dalam cahaya merah tua, dan cakarnya terasa seperti memegang segenggam api, membakar telapak tangannya dengan sensasi panas seperti belati yang mengirisnya, rasa sakitnya menggigit. Namun ia tidak melepaskannya, malah mempererat cengkeramannya.
Ia mencengkeram tongkat dengan satu tangan, meremukkan tulang-tulang Ning Changjiu yang patah, sementara tangan lainnya mencakar bilah pedang, mencegah pedang menembus lebih dalam. Tangan kiri Ning Changjiu hampir tak mampu memegang pedang, tubuhnya gemetar, dan ia terengah-engah. Sesekali, niat membunuh berbenturan dan meledak di antara kedua pria itu, mengeluarkan suara gemeretak gigi. Kau adalah reinkarnasi dewa kuno, roh gagak emas. Dapeng bersayap emas menatapnya dan tertawa tajam. Kalian sisa-sisa, sungguh mustahil untuk membunuh mereka semua. Ning Changjiu terdiam, seluruh fokusnya tertuju pada pedang yang menancap di tubuh pria itu. Ia membungkukkan badannya, hujan deras mengguyurnya, terus-menerus membasuh darah dari tubuhnya tampak menyusut. Cakar Dapeng bersayap emas berlumuran darah, dan ujung pedang Yulei telah menyentuh tulangnya, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan, wajahnya meringis karena kegilaan. Ia mengangkat tongkatnya lagi dan menebas kepala Ning Changjiu. Kali ini, tak ada jalan keluar. Ning Changjiu tiba-tiba mendongak. Gagak emas menerangi malam yang hujan. Merasakan aura bahaya yang mematikan, roh bersayap emas mencoba menarik tongkatnya, tetapi tubuhnya terkunci di dalam pedang, mencegahnya melepaskan diri. Seekor gagak emas melesat melewati mereka berdua, berubah menjadi barisan yang menyerap mereka berdua dan lenyap di tengah malam yang hujan. Ketika roh bersayap emas sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di alam percikan api yang pecah. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya, seperti pecahan magma, melayang di langit. Ia tahu tempat ini seperti kerajaan dewa yang runtuh, tempat matahari seakan pernah meledak. Inilah kerajaan Ning Changjiu. Meskipun ia tak memiliki kekuatan di dalamnya, ia tetap setia pada kerajaan itu, memungkinkannya untuk mengalahkan lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kau menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kubayangkan, cibir roh bersayap emas, paruhnya yang berlumuran darah terbuka lebar. Ning Changjiu menghunjamkan pedangnya lebih jauh ke depan, matanya setajam pedang. Ini kuburanmu. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa, bertekad untuk mengunci dan menjebaknya tepat di dalamnya. Ini adalah salah satu senjatanya yang paling berharga, dan ia bertekad untuk menyerang dengan satu serangan. Bahu kiri Ning Changjiu masih terasa lemas, sehingga tangannya yang menggenggam pedang berubah menjadi telapak tangan, menghantamkan gagangnya, berniat untuk menghunjamkannya ke jantung roh bersayap emas. Meskipun roh bersayap emas sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia mengangkat tongkat suci Rui Wuti. Ekspresi Ning Changjiu sedikit berubah, seolah ia telah menebak sesuatu. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang, menekannya ke bawah. Dengan sekali jentikan, jari roh bersayap emas terputus, tetapi tongkatnya terus jatuh ke dunia ini. Saat ini, ia tak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun tongkat ini mampu. Inilah kemampuan bawaannya. Dahulu, dengan menggunakannya, para santo melintasi langit dan bumi, menghancurkan dunia para dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya, apalagi bangsa yang hancur ini. Saat tongkat suci itu jatuh, rasanya seperti dinding air raksasa, mengaduk gelombang deras. Dengan ledakan tiba-tiba, hujan deras kembali turun, membasahi mereka berdua. Gagak emas, yang takluk oleh dukun suci itu, berubah menjadi cahaya keemasan dan mengalir kembali ke tubuh Ning Changjiu. Namun roh bersayap emas tidak mengizinkannya. Ia mengulurkan tangannya yang terputus dan mengaktifkan kekuatan melahapnya, mencoba menyerap gagak emas ke dalam tubuhnya. Ning Changjiu merasa ngeri. Kekuatan mentalnya yang dibanggakan telah gagal mengatasi teknik segudang iblis. Saat itu juga, ia kehilangan kendali atas gagak emas. Jika teknik segudang iblis berhasil, roh bersayap emas akan langsung mencapai alam baru, dan segalanya takkan bisa diubah. Pada saat itu, kilatan cahaya perak, bagaikan cambuk cahaya, melewati matanya. Ketika ia melihat lagi, panah cahaya itu telah menembus telapak tangan roh bersayap emas, yang sedang mengerahkan kekuatannya. Gagak emas hancur menjadi aliran cahaya dan kembali ke tubuh Ning Changjiu. Di luar gua, Siming mengangkat tangannya, menjalin jari-jarinya. Begitu ia memastikan serangannya mengenai roh bersayap emas, lengannya terkulai lemas. Di tengah jeritan Dapeng bersayap emas, Ning Changjiu tiba-tiba mendapat ide. Ia menggenggam pedang di tangan kanannya dan menghujamkan pedang maut itu ke jantung Dapeng bersayap emas dengan jurus pamungkas sutra pedang dekrit surgawi. Puff! Darah menyembur keluar, darah iblis berubah menjadi api ketika bertemu air, dan asap mengepul. Di saat hidup dan mati, Dapeng bersayap emas, yang telah berani sepanjang hidupnya, memilih untuk mundur. Tapi itu adalah keputusan yang tepat, jika tidak, hatinya akan langsung terpotong. Menambah penghinaan atas cedera, kekuatan Dapeng bersayap emas, yang sudah diambang kehancuran, akan menghancurkannya kapan saja. Dia menutupi hatinya dengan telapak tangannya yang patah, mengerahkan kekuatan terakhirnya, dan bergegas menuju Ning Changjiu. Ning Changjiu sama sekali tidak takut. Tubuh Sura yang tersisa tertanam dalam daging dan darahnya, dan dia juga bergegas menuju Dapeng bersayap emas. Dengan ledakan, sosok Dapeng bersayap emas langsung terlempar dan jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Pakaian tipis Ning Changjiu berlumuran darah, dan otot-otot di bawahnya robek dan berdarah.
Ia tak punya tenaga lagi untuk melawan, tetapi ia tahu inilah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Rock bersayap emas. Ia menggeram, dan, dengan sesuatu yang sehalus tekad, ia mengejar Rock bersayap emas. Hujan telah reda di dalam hutan lebat. Kabut tebal, akibat penguapan air hujan, memenuhi udara. Rock bersayap emas tak terlihat dimanapun. Ning Changjiu melihat sekeliling. Di tengah lumut licin dan lumpur yang basah, sebuah aliran sungai mengalir deras di kejauhan. Jejak darah masih tersisa di antara air dan lumpur di sekitarnya. Dapang bersayap emas telah melarikan diri di sepanjang aliran sungai ini. Ning Changjiu tanpa ragu, mengikuti jejak berdarah yang ia rasakan, dengan pedang terhunus. Namun pada saat itu, samar-samar terdengar teriakan prajurit iblis dari belakang. Ternyata Dapang bersayap emas telah mengantisipasi situasi ini dan telah mengirimkan sinyal bom api. Kini pertempuran hampir berakhir, para prajurit iblis, setelah menerima sinyal tersebut, hampir tiba. Sialan, Siming, yang terluka parah, masih berada di dalam gua. Ia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan memanjat tebing bagaikan awan. Kembali ke dalam gua, ia meraih lengan Siming tanpa sepatah kata pun dan menariknya berdiri. "Kenapa kau tidak mengejar?" tanya Siming lemah. Ning Changjiu berkata, "Seseorang datang." Dari belakang, obor-obor menyala menyebar di tengah hujan. Siming menggertakkan gigi dan berkata, "Kejar saja mereka. Aku bisa menangani prajurit-prajurit macam ini, ehem. Jangan bicara omong kosong." Ning Changjiu mencondongkan tubuh dan membiarkannya bersandar di punggungnya. Siming mengerucutkan bibirnya dan bersandar lemah padanya. Lengannya yang pucat pasi menggantung lemas di lehernya. Tangannya yang ramping dan seputih giok yang mencapai dadanya sedingin es. Punggung dan dada mereka hampir menempel sempurna. Ia bersandar di leher Ning Changjiu tanpa berkata sepatah kata pun. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Ketika obor mendekat, ia tiba-tiba bergerak dan melompat di antara tebing dengan wanita di punggungnya. Dalam beberapa kilatan, ia untuk sementara menghindari para pengejar dan melarikan diri ke hutan yang luas. Ning Changjiu berdiri di tepi sungai dan ragu-ragu sejenak, tetapi tetap merasa bahwa ia tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Sambil menggendong Siming di punggungnya, sambil menjaga jarak antara dirinya dan para prajurit iblis, ia mengejar Dapang bersayap emas yang terluka parah dan melarikan diri. Kepala Siming terbenam di lekuk leher pria itu, tubuh rampingnya menempel di tubuh pria itu. Jika mereka hanya berlari, beban ini sama sekali tidak akan terasa berat. Ning Changjiu merasakan napasnya di leher pria itu. Dingin, seperti embun beku, bukan udara. "Ada apa denganmu?" tanya Ning Changjiu cemas. Bibir dan gigi Siming membeku, napasnya dingin saat ia menenangkannya dengan lembut, "Tidak apa-apa. Selama jam matahari itu tidak rusak, aku tidak akan mati." Meski begitu, hanya dialah yang tahu dengan jelas bahwa retakan mulai tumbuh di jam mataharinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia punya petunjuk, ia adalah makhluk yang lahir dari kerajaan Tuhan. Tubuhnya benar-benar asing bagi dunia fana ini. Misalnya, ia bersih tanpa noda, selain tetesan air hujan, tak setitik pun kotoran yang menempel padanya. Meskipun ini sendiri merupakan keajaiban, itu juga berarti bahwa ia bukan benar-benar dari dunia ini. Ia telah lama menjauh dari kerajaan dewa, kini berada di dunia baru yang aturannya tak pernah benar-benar menerimanya. Dulu, ia begitu kuat, aturan-aturan remeh ini tak berdaya melawannya. Namun begitu kekuatannya terkuras, hal-hal yang pernah ia abaikan tiba-tiba berubah menjadi bilah dan pisau mematikan, mencoba menghancurkannya sepotong demi sepotong, mengubahnya menjadi makanan dunia. Ia harus kembali ke kerajaan dewanya sendiri untuk pulih. Namun, itu mustahil. Ia memendam ini dalam hatinya, tak ingin berbagi dengan Ning Changjiu. Ning Changjiu berkata, "Masuklah ke dalam Golden Crow. Di sana lebih hangat." "Tidak," kata Siming datar. Dunia ini tak mau menerimanya, dan di kerajaan Golden Crow, reaksi baliknya hanya akan lebih buruk. Ia tak mengungkapkan alasan sebenarnya, melainkan berbisik, "Kekuatanku perlahan kembali. Sama seperti sebelumnya, tanpa bantuanku, Golden Crow akan direnggut. Aku akan tetap di luar untuk menjagamu, itu lebih baik." Setelah kata-kata panjang ini, dada Siming berdebar kencang. Ia bersandar di bahu Ning Changjiu, merasakan kehangatan tubuhnya yang dingin, satu-satunya kehangatan yang bisa ia rasakan saat itu. Ning Changjiu menelusuri jejak di sepanjang aliran sungai yang berkelok-kelok. Di depan, bau darah semakin kuat. Pikirannya tegang, bersiap menghadapi serangan mendadak dari Rock bersayap emas yang bersembunyi di kabut atau semak-semak. Namun perhatiannya perlahan teralih, karena ia bisa merasakan sosok di belakangnya mendingin, napas lembut di lehernya semakin samar. "Siming!" Ning Changjiu, terkejut, langsung berteriak. Hidung Siming berdenging menanggapi. Ning Changjiu bertanya, "Ada apa denganmu? Katakan yang sebenarnya." Bisik Siming, "Tidak apa-apa, hanya sedikit kedinginan." Hati Ning Changjiu terguncang. Ia langsung berkata, "Jangan kejar Rock bersayap emas. Aku akan menyembuhkanmu dulu." "Kejar," gumam Siming, sedikit mengernyit. Setelah satu suku kata, ia tersentak dan berbicara dengan susah payah, "Kita harus membunuhnya." Ning Changjiu berbicara cepat, "Jangan khawatir, kakak senior keenamku sangat kuat. Ayo kita cari tempat bersembunyi."
Setelah dia mengalahkan Sein Primordial 9 roh, dia pasti akan datang mencari kita. Aku akan melakukannya untukmu, batuk-batuk. Saat dia berbicara, luka-luka internalnya kambuh, dan dia muntah darah. Siming membuka matanya sedikit dan melihat bahu tempat dia bersandar, itu adalah bahu kirinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tulang-tulang di bahu ini patah. Dia hanya menggunakannya sebagai bantal sepanjang perjalanan. Betapa sakitnya itu baginya. Ning Changjiu menginjak tanah yang basah dan berlumpur, dan kakinya sedikit tenggelam. Dia ingin menurunkan Siming, tetapi Siming berkata, aku baik-baik saja. Kau cepat kejar dia. Apapun yang dia katakan, tubuhnya semakin dingin. Dia merasa bahwa dia perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia tidak merasakan sakit atau lelah. Dia juga tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Ning Changjiu. Suara Siming agak serak. Apa? Tanya Ning Changjiu. Bibir Siming yang sedingin es bergetar, dan ia berkata dengan suara gemetar, pola budak, stimulasi pola budak, cepat. Meskipun Ning Changjiu penuh keraguan, ia melakukan apa yang diperintahkan dan terhubung dengan pola budak itu dengan pikirannya. Di belakangnya, erangan Siming terdengar lembut, setipis benang halus. Ia tidak merasa malu, melainkan merasakan kegembiraan seperti menjalani hidup itu sendiri. Tanda budak itu adalah penghubung antara jiwa dan rohnya. Saat tanda itu distimulasi, kesadarannya akan tubuhnya perlahan kembali, rasa dinginnya sedikit demi sedikit menghilang. Seolah-olah ia telah menemukan api unggun di tengah salju dan es, dengan rakus menyerap kehangatannya. Namun, jam matahari itu terus runtuh. Lanjutkan, batuk, lanjutkan. Suara Siming ringan dan cepat. Tidak berhenti. Oke, Ning Changjiu juga merasakan energinya yang baru dan dengan cepat mengalihkan fokusnya untuk merangsang tanda budak, perlahan-lahan menghangatkan tubuhnya. Apa yang dulunya berfungsi sebagai hukuman antara tuan dan budak ini telah menjadi obor terakhirnya yang tersisa. Siming merasakan arus konstan mengalir di sekujur tubuhnya, menikmatinya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika lengannya tidak kehilangan kekuatan, ia pasti sudah meraih obor yang ditinggalkan Lu Jiajia. Malam semakin larut, dan jarak pandang semakin redup. Suara-suara prajurit iblis yang mengejar mereka telah lama hilang. Bibir Ning Changjiu yang pecah-pecah terus bergerak saat ia terus berbicara dengannya, takut ia akan pergi diam-diam. Siming hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Bau darah di sungai semakin kuat. Ning Changjiu mendengarkan bisikan wanita itu yang seperti nyamuk dan napasnya yang perlahan menghangat di samping telinganya. Sosoknya melompat-lompat di antara bebatuan di sungai dan bergegas keluar dari kabut sekaligus. Di balik kabut itu terdapat puncak yang tinggi dan berbahaya. Ning Changjiu belum pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat tempat ini. Ia mengangkat kepalanya dan melihat puncak berbahaya itu menjulang tinggi menembus awan. Noda darah terus berceceran. Ning Changjiu menemukan ada serpihan organ dalam yang bercampur dengan darah, dapeng bersayap emas juga telah mencapai batas kekuatannya. Ning Changjiu mencari noda darah dan menemukan tangga batu tersembunyi. Ia menoleh dan menatap Siming dengan khawatir, lalu berkata, apakah kau baik-baik saja? Ya, Siming menjawab. Siming, kata-kata Ning Changjiu tiba-tiba menjadi kasar, dengan air mata di matanya, jangan lupakan identitasmu. Kau tidak bisa mati jika aku tidak mengizinkanmu. Katakan yang sebenarnya, bagaimana kabarmu sekarang? Siming tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya lemah. Ia tidak menjawab langsung, tetapi berbicara terputus-putus, kita semua tidak punya payung. Aku ingin, batuk, melihatnya mati. Ning Changjiu berdiri diam sejenak. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di bahu kirinya, dan berkata, tidak, aku akan menyembuhkanmu dulu. Setelah kau sembuh, kita akan membunuhnya bersama. Tidak, Siming menolak, sudah terlambat. Apa kau ingin aku mati dengan mata terbuka? Ning Changjiu terkejut dan berkata dengan ngeri, apa katamu? Siming tersenyum getir, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya, jam matahari itu akan rusak. Tidak ada yang menyelamatkanku, Ning. Ning Changjiu, pagi itu, cermin aku, batuk-batuk. Kata-katanya terputus oleh batuk. Ia batuk seteguk darah, yang merupakan kristal es. Ning Changjiu gemetar seluruh tubuhnya dan berkata, jangan bicara. Tunggu saja, aku pasti akan menyelamatkanmu. Siming memejamkan mata, bulu matanya tertutup lapisan es. Ia melanjutkan, bunuh. Dapeng bersayap emas. Ini permintaan terakhirku. Pikiran Ning Changjiu benar-benar kacau. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tercekat di tenggorokannya. Jika apa yang dikatakan Siming benar, ia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Ia melihat sekeliling dengan panik, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat puncak yang tak berujung. Secerca inspirasi datang padanya. Kunlun. Ning Changjiu bergumam pada dirinya sendiri, benar. Kunlun. Guru berada di atas Kunlun. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa ia lakukan. Takdir mengirimnya ke sini untuk mendaki gunung. Pikiran yang membara bergejolak di hatinya, dan ia ingin mengatakan ini kepada Siming. Namun seember air dingin disiramkan ke atasnya. Ia melihat tulisan merah mencolok di puncak Tianzu. Ini puncak Tianzu, bukan Kunlun.
Ning Changjiu tertegun sejenak, terlalu sibuk untuk berpikir. Entah untuk membunuh Dapeng bersayap emas atau mendaki Kunlun, ia harus mendaki gunung, ia tak punya pilihan selain mendaki gunung. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menjalar di bahu kirinya. Sebelumnya di perjalanan, Siming, yang tahu bahu kirinya terluka, sengaja mengangkat lehernya sedikit. Kini, tanpa tenaga tersisa, ia hanya bisa bersandar pelan di bahunya. Bertahanlah. Hati Ning Changjiu hancur. Ia berbisik, lalu melangkah ke tangga batu, melompat mendaki gunung. Petir menyambar, guntur bergemuruh, dan hujan turun deras. Langit malam sekte guling yang cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, dan bintang-bintang menghilang, digantikan oleh hujan lebat. Belum tengah malam, dan Lu Jiajia baru saja tertidur ketika ia terbangun oleh guntur di luar jendela. Ia duduk dari sofa dengan hanya mengenakan satu lapis pakaian dan melihat ke samping. Petir menyambar sesekali di jendela kertas, dan tirai serta perabotan di dekat jendela berkilauan dengan warna pucat. Ia mendengarkan guntur dan hujan, dan memiliki firasat buruk yang ekstrim di dalam hatinya. Xiaoling masih tidur bersila di sampingnya. Ia seperti mengalami mimpi buruk, dan tubuh mungilnya gemetar. Lu Jiajia mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur dengan tenang. Ia berjalan melewati kasa hitam bertahtakan giok dan datang ke jendela. Cahaya redup menerangi pakaian putihnya yang ketat, dan rambut hitam panjangnya juga tampak berwarna biru gagak. Kenapa tiba-tiba hujan turun? Lu Jiajia mengelus dadanya pelan, alisnya sedikit bergetar seolah tersentuh embun beku. Ia dengan santai mengambil pakaian luar dan memakainya, membuka pintu, lalu menyentuhkan kaki gioknya ke batu bata yang sedingin salju. Ia melihat ke arah utara, arah kota Wan Yao, tetapi ia tidak melihat apapun kecuali hujan lebat. Ia selalu merasa akan kehilangan sesuatu selamanya. Ia telah menyaksikan Ning Changjiu melompat ke jurang dengan mata kepalanya sendiri, dan begitulah yang ia rasakan. Apakah aku terlalu banyak berpikir, atau... Lu Jiajia mengepalkan telapak tangannya erat-erat di balik lengan bajunya yang menjuntai seperti awan. Meskipun ilmu pedangnya tidak sempurna, ilmu pedangnya jelas spiritual dan jernih. Bagaimana mungkin ilmu pedangnya bisa terganggu oleh hujan badai? Lu Jiajia berdiri di bawah atap, tubuh rampingnya menegang dalam balutan pakaian seputih salju. Ia sedang terhanyut ketika suara seorang wanita tiba-tiba terngiang di telinganya. Hujan deras ini sungguh aneh. Lu Jiajia sedikit terkejut. Menoleh, ia melihat Liu Junzuo, payung dan pedangnya siap siaga, perlahan muncul dari air keruh. Meskipun gemerisik tertiup angin, ilmu pedangnya tetap sekuat pinus dan cemara. Ia menatap sosok Lu Jiajia yang kesepian di tengah hujan dan berkata, apakah kau memikirkan muridmu lagi? Lu Jiajia menatapnya dan bertanya, mengapa kau di sini? Liu Junzuo menjawab, ada yang tidak beres dengan hujan ini. Kupikir kau akan bangun, jadi aku datang untuk memeriksanya. Ia berjalan di bawah atap istana Zhouyu yang lebar, menyimpan payungnya, alisnya yang dingin basah. Lu Jiajia bertanya, ada apa dengan hujan ini? Liu Junzuo berkata, aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi tidak ada awan malam ini. Hujan ini sepertinya dipanggil oleh Raja Naga. Datang entah dari mana dan tidak ada alasan. Lu Jiajia mendesah pelan dan bertanya, Tuan kedua, apakah kau juga tidak tahu? Liu Junzuo berkata, aku sudah mencari di sekitar sini dengan pedangku sebelumnya, dan aku juga sudah memeriksa dari ketinggian, tetapi aku tidak menemukan tanda-tanda fluktuasi kekuatan dewa. Singkatnya, ini sangat aneh. Lu Jiajia mendengarkan, dan entah kenapa, ia tiba-tiba teringat ikan mas merah di siang hari. Lu Jiajia berkata, fenomena langit di dunia tengah akhir-akhir ini kacau balau. Seharusnya tidak masalah. Liu Junzuo melihat profilnya dan bertanya, Siming dan muridmu pergi ke kota Wan Yao. Lu Jiajia sedikit terkejut, bagaimana kau tahu? Liu Junzuo berkata, kau selalu melihat ke utara, dan hanya ada kota itu di utara. Ku dengar kau sedang mengumpulkan kekuatan dunia bawah. Kalau tidak salah, sebagian kekuatan dunia bawah seharusnya tertinggal di kota monster, kan? Lu Jiajia terdiam beberapa saat, mengangguk ringan, dan berkata, yah, Tuan R memang jenius. Liu Junzuo melihat alisnya dan mendapati ekspresinya lembut saat itu. Kulitnya sedikit lebih halus daripada salju yang tersambar petir, dan ia jauh lebih tidak mendominasi dibandingkan siang hari. Ia tampak menyedihkan. Lu Jiajia mengangkat matanya, menatap Liu Junzuo dengan serius, dan bertanya, Tuan kedua, apa yang membawamu datang larut malam begini? Liu Junzuo bertanya, bagaimana pemulihanmu? Lu Jiajia sedikit bingung dan berkata, aku tidak mengalami luka serius akibat tebasan pedangku hari ini. Liu Junzuo menatap hujan yang turun deras dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai kompetisi final lebih awal. Lu Jiajia bertanya dengan lembut, kenapa? Liu Junzuo berkata dengan serius, karena ilmu pedangmu semakin membingungkan. Setiap jam kau berdiri, peluangmu untuk menang semakin berkurang. Lu Jiajia sedikit gemetar, pikirannya terbaca. Ia mengerucutkan bibir dan menundukkan kepala, berkata, aku baik-baik saja. Hanya sedikit kerinduan. Tidak ada yang serius. Liu Junzuo menatapnya dalam-dalam dan berkata, semoga saja. Baiklah, aku ingin tidur lebih lama.
Lu Jiajia membungkuk, perlahan berbalik, dan berjalan kembali ke dalam rumah. Pintu tertutup perlahan, menghalangi badai di belakangnya. Liu Junzuo berdiri di ambang pintu, memandangi hujan, tetapi tidak pergi. Musim panas belum tiba, tetapi panas sudah mulai terasa di tengah udara kering. Liu Junzuo berdiri di pintu selama setengah jam. Hujan tak kunjung reda. Ia hendak pergi ketika suara pintu terbuka kembali terdengar. Ia berbalik dan melihat Lu Jiajia berdiri di pintu. Rambut hitamnya acak-acakan, dan matanya sedikit merah dan bengkak di bawah alisnya yang ramping. Liu Junzuo menyingkirkan payung yang hendak dibuka dan berbalik menatapnya. Lu Jiajia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, pedang terakhir akan malam ini. Seperti yang dikatakan Liu Junzuo, di tengah hujan yang datang terlalu cepat ini, hati pedangnya semakin kacau, dan ia sama sekali tidak bisa tidur. Sebaliknya, seolah ada energi pedang yang bergejolak di dadanya, ingin sekali menebas hujan deras dengan satu pedang, dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkannya. Liu Junzuo mendesah pelan, kau kehilangan 10% peluang menang lagi. Lu Jiajia bertanya, berapa peluang awalnya? Liu Junzuo tersenyum acuh dan berkata, tidak ada peluang menang. Pintu tertutup pelan. Di tengah hujan deras, tinggi di atas tebing, Raja Ikan tinggal di sebuah gua di tepi danau, menatap danau Yuyue. Di dalam air, seekor ikan mas merah berguling-guling di air, sesekali melompat keluar air untuk memperlihatkan punggungnya yang merah. Ekspresinya serius. Ia tidak tahu asal-usul ikan ini, tetapi ia tahu bahwa hujan deras itu pasti disebabkan olehnya. Apa sebenarnya yang direncanakan ikan ini? Saat Raja Ikan merenungkan hal ini, ia melihat dua payung mendekat di tengah hujan deras, siluet para wanita di bawahnya kabur diterpa hujan. Itu memang Lu Jiajia dan Liu Junzuo. Ikan merah itu diam-diam menyelam ke dasar danau. Mereka terpisah di permukaan, dan Lu Jiajia perlahan mengangkat pedangnya. Tetesan air hujan jatuh dari kakinya, membuat riak-riak danau. Titik. Riak-riak menyebar melingkar. Api memercik. Zhao Xianger, dengan pedang di tangan, menyapu danau api dengan pakaian hitamnya. Di tempat jari-jari kakinya bersentuhan, riak-riak kecil menyebar. Kepala Raja Merak sedikit bergeser, matanya yang berwarna-warni dan mempesona, bagaikan manik-manik kaca, mengikuti jejak Zhao Xianger. Sosok Zhao Xianger melompat-lompat di dalam lautan api. Saat Raja Merak mendekat, ia tiba-tiba berbalik dan melompat, menusukkan pedangnya ke depan dengan tusukan yang dahsyat. Cahaya pedang, sebuah bayangan putih, berkelebat puluhan kaki sebelum menembus leher Raja Merak. Raja Merak menatapnya dengan dingin, bahkan tanpa menghindar. Sebaliknya, ia mengguncang layar, dan segel mantranya meletus. Seperti jari-jari Buddha emas, mereka menekan ke bawah, menghancurkan posisi gadis itu. Teratai emas mekar dimanapun ujung jari mereka bersentuhan. Tubuh mungil Zhao Xianger berkilauan dalam cahaya Buddha. Ia menggertakkan giginya, merah padam, saat 9 bulu tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Ia menginjak punggung 9 bulu, memanfaatkan momentum mereka dan menendang keras, meliuk-liuk di antara bayangan keemasan. Tubuhnya, bagaikan paku, menembus leher Raja Merak. Namun, sebelum ia sempat berdiri, 1000 sinar cahaya keemasan turun menimpanya, menghujaninya dengan tetesan air yang lebat. Zhao Xianger menyilangkan tangan di depan dada, dengan cepat menyalurkan energi spiritualnya untuk mempertahankan diri. Namun, pertahanannya segera runtuh. Merak itu menjerit, lehernya mencambuk dengan ganas, sayapnya mengepakkan hembusan angin yang kuat, mengirim belayan Zhao Xianger. Tubuh gadis itu yang jatuh menyerupai bola hitam. Ia terpental beberapa kali di tanah, menghindari serangan lebih lanjut sebelum akhirnya berhenti. Ia terengah-engah, tubuhnya terbakar. Lengan bajunya robek, dan lengannya yang halus dipenuhi luka yang tebal. Luka-luka itu belum sembuh, dan darah masih mengalir di sepanjang garis telapak tangannya dan menetes dari ujung payung merahnya. Pertempuran hari itu hampir membuatnya kelelahan. Sebelumnya, ketika ia telah membuka dunianya dan, pada saat kritis, memasukkan Raja Merak ke dalamnya, ia mengira momen krusial kemenangan atau kekalahan telah tiba. Namun hasilnya jauh dari harapannya. Di dunianya, Raja Merak terbang begitu saja dengan mudahnya. Legenda itu memang benar. Suatu ketika, Sang Buddha menjebaknya di dalam 3000 dunia. Merak itu terbang menembus jurang, menghancurkan 3000 dunia, dan akhirnya melahap Sang Buddha. Otoritas tertinggi sang gadis hancur begitu saja, meninggalkannya bagai lengan patah, terjebak dalam perjuangan tanpa harapan. Kekuatan spiritualnya hampir menguap akibat pertempuran yang berkepanjangan, dan luka-lukanya perlahan memperlambat gerakannya. Rasa sakit itu membuatnya terus-menerus merasa lelah. Berkali-kali, saat menghunus pedangnya, ia merasa linglung dan hampir tertidur. Apakah ia akan mati di sini? Zhao Xianger mengangkat kepalanya sedikit, raut wajahnya yang indah tampak dingin dan muram. Darah menetes dari rambutnya, mengalir di wajahnya yang seputih porselen dan menetes dari rahangnya yang ramping. Bekas luka yang menutupi tubuhnya bagaikan pisau tersembunyi. Ketika luka-luka itu mencapai batasnya, luka-luka itu akan meledak, berubah menjadi 1000 sayatan, mengirimnya ke neraka. Segel mantra Merak itu ditekan lagi, dan 9 matahari di layar semakin intens.
Zhao Xianger menghindar dengan gerakan menghindar yang mengejutkan. Namun, jimat itu bahkan lebih cepat, menyerang balik Zhao Xianger dengan akurasi yang tepat. Zhao Xianger menerima pukulan itu, membuatnya terpental, menghancurkan beberapa pilar abu. Ia berjuang untuk menarik diri dari awan debu, tetapi panah matahari yang terik menusuknya lagi, membakar dan merusak udara di sekitarnya. Bahkan dengan parasutnya terbuka, ia tetap terpental, menghantam abu, darah berceceran di mana-mana. Ia berjuang untuk berdiri, mantra dan jimatnya berjatuhan seperti hujan. Teriakan merak, yang bukan manusia maupun iblis, bergema di telinganya. Otaknya terasa seperti gunting yang menusuk dan berputar. Dari dalam dagingnya yang robek, sesosok iblis muncul, memancarkan tawa tajam dan maniak. Zhao Xianger diam-diam melafalkan seni meditasi, menekan ilusi-ilusi ini. Bulu matanya yang halus, berlumuran darah, berjuang untuk terbuka. Ia tak mampu menghindari serangan itu, dan kembali dihujani hujan mantra, menghantam dinding udara. Tak ada jalan keluar. Zhao Xianger batuk darah, tangannya nyaris tak mampu menggenggam pedang. Di tengah pusaran debu batu kapur, Raja Merak dengan kepala tegak dan dada membusung, bak istana megah, perlahan mendekat. Bumi bergetar bersama langkah kakinya, dan perasaan tertekan itu hampir membuatnya putus asa. Melalui bulu matanya yang berkibar, Zhao Xianger tak lagi bisa melihat sosok Raja Merak. Yang bisa dilihatnya hanyalah 9 matahari yang mendekat. 9 matahari. Ia tiba-tiba teringat legenda Dai yang menembak jatuh 9 matahari. Bukan Dai yang menembak jatuh matahari, tapi, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zhao Xianger. Menurut legenda, Dapeng bersayap emas memiliki 2 keahlian unik, peta kerajaan Buddha Matahari Agung dan pedang Changyu Yang Feng. Peta kerajaan Buddha menggambarkan dewa, iblis, dan manusia, dan juga terdapat 9 pedang Changyu. Setiap dewa atau iblis menghunus pedang. Itulah jurus spesial Dapeng bersayap emas melawan Raja Merak. 9 dewa dan iblis, 9 pedang, tapi kenapa 9? Cahaya yang tersebar berkumpul kembali di pupil matanya. Ia menatap matahari di layar Merak dan langsung mengerti, mungkin 9 matahari yang menyala-nyala itulah kelemahan sejati Raja Merak. Ia selalu percaya bahwa kelemahan tersembunyi di suatu tempat, sangat terlindungi. Namun, 9 matahari ini terlalu mencolok dan terlalu kuat. Dengan 9 matahari, mustahil untuk menembus semuanya. Menyerang mereka seperti bermain api. Tapi bukankah ini hanya titik buta lain dalam pikirannya? Tapi apa yang bisa ia lakukan? Zhao Xianger membuka tangannya dan memanggil 9 bulu sekali lagi. Dengan kekuatan kesadarannya yang berubah-ubah, mereka berubah menjadi busur hitam. Busur hitam itu tidak memiliki tali. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan membentuk tali tak terlihat. Getaran kecil dari tali itu mengalir kembali ke ujung jarinya. Api di sekitarnya mereda. Zhao Xianger membuka satu matanya, dan bulan melekat padanya. Tali 9 bulu berkedut, dan dengan suara dengungan, api di sekitarnya secara ajaib mereda, warnanya memudar. Dengan jentikan jarinya, panah api itu berada di garis bidik. Jiuyu tampaknya merasakan bahaya dan berhenti. Zhao Xianger menarik busurnya dengan kekuatan penuh. Panah itu melesat di udara, melesat ke arah terik matahari di tengahnya. Tapi ini bukan panah harapan, melainkan panah keputusasaan sejati. Panah itu berhenti tepat di balik terik matahari, hancur berkeping-keping, dan jatuh ke tanah menjadi abu. Zhao Xianger menyaksikan pemandangan itu dari jauh, lengannya terkulai tak berdaya. Wilayah kekuasaannya akhirnya terlalu rendah. Peacock hanya berjarak beberapa puluh kaki. Ia mencoba menghunus pedangnya, tetapi mendapati pedangnya telah terpental darinya dalam pertempuran sebelumnya, jatuh ke dalam lautan api. Payung merah itu kosong, tak mampu melindunginya lebih lama lagi. Semuanya akan segera berakhir. Darah di wajah cantik gadis itu begitu memikat dan halus. Zhao Xianger berniat merenungkan hidupnya seperti biasa, lalu menghadapi kematian. Namun ia menyadari usianya baru 19 tahun, dan tak banyak yang bisa diingat. Tak lebih dari pohon beringin masa kecilnya, hujan di kota kekaisaran saat ia berusia 16 tahun, bulan merah tua di atas kota Linhe, peristiwa-peristiwa janji suci 3 tahun mereka, pernikahan yang tak kunjung terlaksana. Dan mimpi itu, setengah nyata dan setengah palsu. Inilah hidup, selintas musim berbunga. Merak itu berhenti, bukan karena kasihan, melainkan keinginan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cara yang paling mulia. Di hadapannya, cakram Dharma, bagaikan roda, berputar, dan sehelai bulu zamrud muncul darinya. Sehelai bulu merak. Ini adalah bulu merak sejati. Itu adalah senjata legendaris, yang hanya dikaitkan dengan kematian, panah kematian yang pasti. Hujan deras, guntur dan kilat, tangga batu berlumpur dan licin, pepohonan yang tertiup angin, dan segala sesuatu yang tampak gelap dan menekan pupil matanya. Hanya, itu yang bisa dilihat Ning Changjiu. Tetesan air hujan jatuh seperti merkuri, mengguyurnya. Meskipun tubuhnya belum lelah, kekuatan spiritualnya hampir habis. Meski begitu, ia tetap menggunakan sebagiannya untuk melindungi Siming dari hujan. Kau tidak boleh tidur. Kau telentang sekarang. Kau bilang kau tidak suka tidur denganku, jadi tepati janjimu. Suara Ning Changjiu serak dan tercekat oleh isak tangis.
Siming belum pingsan, ujung jarinya, yang menjuntai dari tubuh Ning Changjiu, gemetar, tetapi wajahnya yang seputih porselen sudah bermandikan cahaya redup. Dari bulu matanya yang panjang, rona merah tua menyebar seperti asap, seperti eyeliner, melampaui semua riasan di dunia. Seperti Zhao Xianger, kecantikannya kini terpancar dengan keindahan yang hanya bisa dihadirkan oleh kematian. Mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, namun mereka berbagi keindahan yang teguh. Ning Changjiu tidak tahu apa yang sedang dialami Zhao Xianger saat ini. Jika ia menyaksikan pemandangan di ilusi Suzaku lagi, hati Taoisnya yang sudah goyah kemungkinan besar akan hancur. Suara Siming rendah, ya, sudah beres. Ning Changjiu ragu-ragu, tunggu. Kita sekarang di Gunung Kunlun. Begitu kita sampai di Kunlun, kita akan bertemu guru kita. Guruku luar biasa kuat dan pasti akan menyelamatkanmu. Ngomong-ngomong, bukankah kau juga selalu ingin bertemu dengannya? Siming benar-benar melihat tulisan di puncak Tianzu. Hidungnya merinding, tetapi ia tetap bersenandung. Ning Changjiu melompati 10 anak tangga dalam satu langkah, sosoknya melompat dengan cepat. Ia berkata dengan tergesa-gesa, dan, Jia masih menunggu kita. Kalau aku pulang sendirian, dia pasti akan sangat sedih. Kau hanyalah Jia hayalan, dan aku tak tega melihatnya menangis. Siming teringat wajah Lu Jia, wajah yang nyaris tak terlihat dalam ingatannya yang rapuh. Pertemuan pertama mereka di Menara Luoshu terasa seperti kemarin, suara ombak di tebing Huanlong hanya ada dalam mimpinya. Matanya semakin gelap. Ning Changjiu yang menyadari tak ada jawaban, menoleh, meliriknya, dan berkata pelan, Sue. Sueci. Siming sedikit tersadar, tubuhnya terasa ringan, seperti bunga kamelia yang ditaruh di bahu kirinya. Yah, aku mendengarkan. Suara Siming terdengar lembut. Yah. Ning Changjiu mengendus, memegangi kakinya, lalu melompat ke dalam hujan yang gelap dan tak berujung. Sepanjang perjalanan, Ning Changjiu mengingat banyak hal, termasuk semua yang ada di kota alam patah, matahari terbit di penghujung kitab suci rahasia pegunungan dan lautan, bulan baru yang menghadap sumur kering, pertemuan dengan Luoshu, kembang api dan layang-layang yang mengikutinya, serta malam-malam bersalju saat mereka mabuk. Inilah semua yang mereka miliki, semua yang mereka hargai. Ning Changjiu memecah kenangan itu berkeping-keping, dan menggantinya sedikit demi sedikit dengan panggilan. Siming bisa merasakan perasaannya. Baru saat itulah ia menyadari betapa banyak yang telah mereka lalui. 2 tahun sejak mereka bertemu di alam patah terasa seperti 1000 tahun. Untuk pertama kalinya, ia dengan berani memeriksa hatinya. Ia merindukan mahkota pendeta dari 700 tahun yang lalu, tetapi sekarang, di dalam hatinya yang seindah kelopak bunga, hanya pemuda berbaju putih yang tersenyum, tenang dan lembut. Ia ingin memeluknya selamanya, memeluknya erat, tetapi sudah terlambat. Roh bersayap emas tak dapat membunuhnya, begitu pula Santo 9 roh, atau makhluk hidup manapun. Satu hal yang benar-benar ingin membunuhnya, yang bisa membunuhnya, adalah dunia tempat ia berada saat ini, menunggu momen ini. Inilah titik krusial yang telah ia abaikan, sesuatu yang seharusnya ia pikirkan lebih awal. Ia tiba-tiba menyadari, tetapi sudah terlambat. Retakan jam matahari itu tak dapat diubah lagi. Dengan suara dentuman, kilat kembali menerangi langit. Di bawah kaki Ning Changjiu, anak tangga meleleh menjadi tanah datar. Ini bukan Kunlun, hanya puncak yang lebih tinggi. Ia telah mencapai ujungnya. Di depan matanya, sesosok gelap duduk bersila, sayapnya terkulai, punggungnya dipenuhi luka yang pekat, darah lengket bercampur air hujan mengalir kemana-mana, tubuhnya tampak layu diterpa hujan. Ia membungkuk, punggungnya yang kurus naik turun, lengannya yang berotot robek setengah terangkat, bersandar pada sesuatu di depannya, seolah-olah ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya kau di sini. Dapeng bersayap emas mengangkat kepalanya, menatap hujan yang gelap dan langit malam. Sima Ming berbaring di bahu Ning Changjiu, suaranya tipis, mengeluarkan beberapa suku kata, letakkan, aku, bunuh dia. Ning Changjiu mengangguk berat. Oke, bunuh dia, katanya, setiap kata perlahan, membaringkannya dengan lembut. Dahinya menyentuh dahi Ning Changjiu, dan ia berkata, jangan tidur, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sima Ming bersandar di pohon terdekat, senyum tersungging di wajahnya. Baiklah, aku akan menunggumu kembali dan tidur. Tubuh Ning Changjiu gemetar, dadanya seperti disiram minyak panas. Air mata tak terbendung. Ia menghunus pedang Yulei, tubuhnya yang tegang perlahan bangkit, niat membunuh mengalir di setiap sendi. Ia berbalik, meraung, dan menyerbu ke arah Dapeng bersayap emas. Dapeng bersayap emas, mencengkeram tongkatnya, juga perlahan bangkit, tulang-tulangnya berderit, tubuhnya yang sudah hancur di ambang kehancuran. Ia melirik busur besar di belakangnya. Ini adalah puncak Tianzu. Disinilah senjata sucinya berada. Ia berpikir, setelah melewati hidup dan mati, ia bisa menariknya keluar dalam keadaan putus asa. Namun hidup, bagaimanapun juga, bukanlah dongeng. Ia mendekati akhir, tetapi senjata suci itu tetap kokoh seperti batu karang, tak tergoyahkan oleh badai yang mengamuk. Ning Changjiu menerjang maju dengan auman liar, seperti harimau yang telah lapar selama 4000 tahun, dan setiap auman itu adalah suara tulang yang beradu.
Siming membuka matanya sedikit. Di tengah hujan lebat, ia melihat kembang api. Itu adalah api dari benturan pedang dan tongkat, meledak satu demi satu, berwarna-warni dan begitu indah. Persis seperti yang ia ingat. Kembang api itu semakin menjauh. Sayang sekali Jia-Jia dan Xiaoling tidak ada di sana untuk menonton kembang api kali ini. Ia tidak tahu bahwa Lu Jia-Jia akan segera dikalahkan. Dan kekalahan itu sudah pasti. Liu Junzuo menghargai bakat, tetapi tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah pedang ini, jalan Lu Jia-Jia di masa depan mungkin akan terputus, dan ia hanya bisa mengembara di puncak Ziting selama sisa hidupnya. Dewa takdir seolah sedang bercanda, menyampaikan kehendak takdir di saat yang bersamaan, menghukum semua kekasih, dan memerintahkan mereka untuk tidak melawan. Suara baja yang tajam meledak. Ning Changjiu meraung, memaksa Dapeng bersayap emas mundur selangkah demi selangkah. Dapeng itu mengacungkan tongkat suci, yang semakin melemah, dan sesekali, wajah berhidung tajam dan berwajah monyet akan muncul di atasnya. Ia memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan, seolah ingin berubah menjadi wujud aslinya, menolak untuk direduksi menjadi senjata. Dapeng, yang memusatkan sebagian besar kekuatannya untuk menahan artefak suci, tidak mampu menahan serangan Ning Changjiu dan langsung terbanting dari tebing. Bang! Sayap rok bersayap emas terbentang, berdebur tertiup angin. Di tengah hujan deras, ia menatap Ning Changjiu, suaranya melengking, "Kau berani membunuhku." Suara Ning Changjiu sama seraknya dan dipenuhi kebencian. Suara itu tidak terdengar seperti suaranya sendiri. Ribuan tahun yang lalu, di waktu yang sama, ia seolah mengucapkan kutukan pahit yang sama, "Akan kupotong, kupatahkan lehermu, hancurkan tengkorakmu, dan putuskan reinkarnasimu." Di tengah raungan, bahu Ning Changjiu yang sekeras besi terangkat, dan tubuh Sura muncul kembali, tetapi tak lagi agung. Sura itu bengkok, kurus kering, seperti hantu yang telah melewati api penyucian jutaan kali. Tubuhnya berkilauan dengan emas, namun ia mengeluarkan jeritan melengking yang mengerikan. Ning Changjiu, dengan jubahnya yang berlumuran darah dan robek, juga menyerupai hantu. Ia dan Sura benar-benar telah menyatu. Ia menggenggam pedang dengan kedua tangan, mengacungkan Yulei, dan meraung sambil menerjang rok bersayap emas. Setelah pertukaran singkat, suara tulang yang remuk bergema lagi. Dapeng bersayap emas belum pernah melihat kekuatan sebesar itu sebelumnya. Yang menyerbu ke arahnya bukanlah manusia, melainkan iblis yang dipenuhi dendam. Ia dengan lelah menangkis serangan itu, tulang dadanya ambruk, tubuhnya terpelintir tak dapat dikenali. Ia menjerit kesakitan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas dengan tongkatnya. Ning Changjiu bahkan tidak peduli untuk melihat serangan itu, ia mengiris celah dalam serangannya, kilatan cahaya dingin seperti busur. Dengan bunyi, krak, lengan kanan Dapeng bersayap emas terputus. Tangan yang memegang tongkat suci Rui Wuti jatuh ke tebing gelap. Ia mencoba merebutnya kembali dengan pikirannya, tetapi pedang Ning Changjiu telah menyerang lagi, menusuk dadanya yang rapuh. Bilahnya menembus tubuhnya. Ning Changjiu menatapnya, wajah mudanya berkilauan, bercampur antara kegembiraan karena berhasil membunuh musuh yang tangguh dan kesedihan atas kepergian orang yang dicintai. Emosi yang meluap-luap meliuk, menciptakan keindahan yang kusut dan luar biasa, yang menyayat hati. Boom! Ning Changjiu menindihnya dan terbang ke angkasa. Tak sanggup lagi menahan ancaman kematian, topeng rok bersayap emas hancur dan terkelupas, menampakkan wajahnya yang mengerikan. Ia mengepakkan sayapnya dengan panik, energi spiritual terakhir yang tersisa di dalam dirinya menyembur keluar seperti ledakan yang meledak sendiri. Di tengah hantaman daging dan darah, Ning Changjiu tak mampu bertahan, tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam tebing dengan keras. Di udara, penampilan rok bersayap emas mengerikan, dadanya kosong melompong, tulang dan daging yang hancur berjatuhan. Tetesan air hujan mengalir deras melalui rongga, namun di tepi dagingnya yang hancur, jantungnya masih berdetak kencang. Kematiannya sudah pasti, namun di saat-saat terakhirnya, tak rela dipenggal bak burung liar, anggota badan dan sayapnya terpotong, ia akhirnya ditusuk pedang tepat di jantungnya. Ia menundukkan kepala, menatap jantungnya, senyum kepuasan tiba-tiba tersungging di bibirnya. Lalu, mari kita mati bersama. Peta kerajaan Buddha yang hancur berkeping-keping hingga menjadi benang emas, terbentang. 9 dewa dan iblis, dengan ekspresi iba, mendekat satu persatu dan memasuki tubuhnya. Ia tergantung di udara, seperti orang yang digantung, atau seperti matahari terbenam yang hendak terjun ke lembah, takkan pernah terbit lagi. Hujan deras terus turun. Ning Changjiu bangkit dari tebing. Ia menatap matahari keemasan yang tiba-tiba terbit di tengah hujan, dan kenangan berkelebat lebar. Tembak jatuh. Tembak jatuh. Sesuatu di dalam dirinya seakan berteriak. Bukan, itu bukan suara siapapun, melainkan debaran darahnya sendiri. Tapi di mana busurnya? Tangannya bertumpu pada bejana suci yang membatu. Gulungan rahasia Tao yang murni terbakar. Dapeng bersayap emas, yang sudah siap mati, tak pernah membayangkan akan menyaksikan pemandangan seperti itu di akhir hayatnya. Ning Changjiu menggenggam busur silang dan perlahan mengangkat tubuhnya yang sekeras besi. Busur itu bergetar, dan permukaan batu yang lapuk terkelupas, memperlihatkan sosok yang cerdik dan kuat di baliknya.
Siming memperhatikannya memegang busur, dan keraguan terakhirnya pun sirna. Ternyata kau, bisiknya dalam hati. Ning Changjiu mencengkeram busur, kekuatan tak terbayangkan melonjak dalam dirinya. Matanya merah padam saat ia menarik tali busur. Angin, hujan, dan kilat di sekitarnya, yang ketakutan oleh busur dewa, menyerbu ke dalam, membentuk anak panah lurus. Jurus pamungkas rok bersayap emas belum sepenuhnya mencapai momentum, satu anak panah saja sudah cukup untuk membunuhnya. Namun rok bersayap emas adalah seorang bijak iblis pada masanya, ia tidak kehilangan akal karena terkejut dan membiarkan dirinya terbunuh. Ia mengepakkan sayapnya dengan liar, melesat di udara, berganti posisi. Mata emas Ning Changjiu tak mampu mengunci posisinya. Jari-jarinya gemetar saat menarik tali busur, napasnya terengah-engah, amarah berkobar dalam dirinya. Dan pada saat yang menentukan itu, kelelahan mentalnya mencapai puncaknya, sebuah trans pun terjadi. Dalam ilusi Suzaku, segel mantra itu berubah menjadi sebuah busur silang raksasa. Bulu meraknya terisi penuh. Di satu sisi, Ning Changjiu mengarahkan busur sucinya ke arah Raja Wali bersayap emas, sementara di sisi lain, Raja Merak mengarahkan busur sucinya ke arah Zhao Xianger. Musuh, suami istri, busur dan busur silang, takdir memang tak terduga. Zhao Xianger ingin menghindar, tetapi ia tahu ia tak bisa. Ia pun menunggu vonis kematian. Dalam ingatan terakhirnya, ia berkutat pada mimpi 3 tahun. Dalam mimpi 3 tahun itu, ia tidak menyalahkan Siming atas apapun. Sebaliknya, ia merasakan kekaguman tertentu padanya. Ia tahu bahwa di balik kecantikan luarnya, Siming menyimpan hati yang baik dan murni. Lu Jiajia tak dapat mempercayainya. Dia pernah marah pada Ning Changjiu, keegoisan, posesif, amarah. Tapi aku tidak marah lagi. Pernikahan setahun yang lalu tidak terlaksana, itulah penyesalan terbesarku. Jika aku bereinkarnasi, kuharap masih ada ikatan pernikahan yang mengikat kita. Kesempurnaan mungkin tak diinginkan, tapi penyesalan jelas bukan yang kuinginkan. Aku tidak marah lagi, tidak marah lagi. Kumohon izinkan aku bertemu denganmu lagi. Di saat kritis ini, Zhao Xianger merasa tersesat. Sebuah gerbang tiba-tiba terbuka di atas mereka berdua, sebuah gerbang kuil yang luas. Sebatang pohon yang diselimuti bunga seputih salju bergoyang di halaman. Sinar matahari menembus pepohonan. Ning Changjiu dan Zhao Xianger berdiri saling berhadapan. Disinilah impian 3 tahun mereka dimulai. Mereka berdua berusia 16 tahun. Mereka saling menatap, mata mereka bergetar. Ning Changjiu tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Kesadarannya kabur, dan ia secara naluriah mengulurkan tangannya. Untuk mengirimkan janji menua bersama, katanya. Zhao Xianger menggigit bibirnya dan menjerit, demi janji sepasang bebek Mandarin. Yang mulia, mari kita bersama selamanya. Petik 2. Mari kita jalin ikatan. Kita ikrarkan kesetiaan kita dengan bersumpah. Satu sama lain di lautan dan pegunungan, kata Ning Changjiu. Mari kita berbagi burung suci dan bulan giok sebagai pantai kita, kata Zhao Xianger. Tali merah diikat sejak dini, lilin-lilin dipotong bersama. Ning Changjiu berbicara dengan penuh tekad. Dari rambut hitam hingga usia tua, kita akan menjadi sahabat di jalan Tao. Zhao Xianger berbicara dengan penuh keyakinan. Semoga kita menjadi pasangan yang sempurna. Ning Changjiu menangis terseduh-seduh. Zhao Xianger, yang sudah benar-benar hancur, berteriak sekeras-kerasnya, kita akan bersama selamanya. Dalam mimpi, di dalam kuil Tao, roh mereka berubah menjadi berkas cahaya, terjalin, gulungan yang murni yang menyala milik guru Tao dan gulungan Taiyin milik biarawati Tao. Perpaduan mereka adalah persatuan yang sempurna, sublimasi spiritual yang tak tertandingi. Di danau Yuyue, Lu Jiajia berlutut di atas air, tubuhnya perlahan tenggelam, tetesan air hujan yang ringan terasa sejuta kali lebih berat. Itulah pedang Liu Junzuo. Liu Junzuo layak menjadi master kedua paviliun pedang. Serangan pedang terakhirnya bahkan lebih dahsyat dari 2 serangan sebelumnya. Serangan ini hampir menghancurkan. Seluruh langit dan seluruh hujan badai adalah pedangnya yang menderu. Di danau yang gelap, tak ada ikan yang bisa melompat keluar dari air untuk membantunya menembus kebuntuan. Pakaiannya basah kuyup oleh hujan, tubuh roh pedangnya hancur berkeping-keping, dan danau energi spiritual hampir menguap seluruhnya. Inilah saat-saat terakhir. Liu Junzuo tak dapat memikirkan kemungkinan apapun untuk menembus kebuntuan. Lu Jiajia pun tak dapat. Namun pada saat ini, sebuah suara perih tiba-tiba terdengar di lautan kesadarannya. Semua orang di kuil telah mencapai harmoni, perintah telah terpenuhi, dan Su Jianzi telah mencapai 100. Sebelum Lu Jiajia sempat bereaksi, tubuhnya langsung dipenuhi dengan segudang niat pedang. Itu bukanlah hati pedang yang dipahami dunia, melainkan seperti batu giok yang telah hilang selama 1000 tahun tertanam dalam embrio pedang di tubuhnya. Dengan demikian, semua yang hancur kembali selaras, dan hambatan Ziting tak lagi mampu menghentikannya. Pupil mata Liu Junzuo tiba-tiba membeku. Sebelum ia sempat bereaksi, danau di hadapannya meledak, energi pedang yang dahsyat langsung menghancurkan dan menerjangnya. Di tebing puncak Tianzu, Ning Changjiu kehilangan dirinya sejenak.
Ia tak tahu apa yang telah terjadi, tetapi ia telah mendapatkan segalanya dari gulungan ilahi Dao Gu Taiyin. Ia membuka matanya, bukan lagi emas, melainkan mata Taiyin. Ia mengangkat kepalanya dan mengunci rok bersayap emas yang bergerak cepat, mengumpulkan kekuatannya. Ujung panahnya diarahkan ke matahari merah tua. Dalam ilusi Suzaku, Zhao Xianger telah mendapatkan segalanya dari gulungan ilahi Dao Gu Chunyang. Kekuatan yang hilang dalam dirinya pun menyala. Saat bulu merak mendekat, sosoknya tiba-tiba melayang dari tanah, berkali-kali lipat lebih cepat. 9 bulu di tangannya, berubah menjadi busur dewa, ia menghunus anak panah itu, kekuatan yang melonjak di dalam dirinya berubah menjadi anak panah cahaya tak terbatas. Boom! Saat anak panah itu terlepas dari tali busur, suaranya seperti raungan. Di layar Raja Merak, matahari-matahari hancur berkeping-keping. 8 matahari yang menyala-nyala hancur berkeping-keping. Raja Merak menjerit dan meraung, melompat liar ke arah Zhao Xianger. Zhao Xianger membidik matahari yang menyala-nyala terakhir, tetapi kekuatan barunya telah habis, dan ia tak bisa lagi membentuk anak panah. Namun ia tidak panik, ia mengangkat payungnya. Pedang yang sebelumnya jatuh ke lautan api ditarik kembali oleh payung merah, dan pedang itu terbang kembali, secepat kilat. Pedang, matahari keemasan, dan payung. Ketiganya terhubung dalam satu garis. Pedang itu tersarung. Matahari keemasan terakhir meledak. Matahari keemasan di puncak Tianzu juga meledak hampir bersamaan. Ning Changjiu menembakkan anak panah itu. Itu adalah anak panah yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan emosinya ke dalamnya. Anak panah ini datang terlalu lama, seolah-olah terlambat 1000 tahun. Angin kencang bertiup kembali. Rok bersayap emas terkena panah, jantungnya meledak. Panah itu menembus jiwanya yang tersisa, dilindungi oleh Sang Santo, dan terbang ke langit yang dingin. Panah itu melesat menembus awan. Awan dalam radius 100 mil hancur berkeping-keping, dan panah itu telah membuat lubang besar. Hujan badai tiba-tiba berhenti. Ning Changjiu tidak punya waktu untuk menyaksikan aksi heroiknya menembakkan panah. Ia berbalik dan menerkam Siming. Tetesan air hujan jatuh dari puncak pohon, mengenai wajah Siming yang dingin. Wajahnya yang bersih ternoda sedikit debu. Ning Changjiu memeluknya. Sueci, Sueci. Ia memanggil namanya dengan lembut, dan air asam memenuhi seluruh dadanya. Bangun, bangun. Aku membunuhnya, membunuhnya. Kita telah membalas dendam, ayo, pulang. Xiaoling dan Jia Jia masih menunggu kita kembali. Dalam panggilannya, Siming benar-benar membuka matanya. Ini adalah tatapan terakhir yang ditinggalkannya. Ia menatapnya dengan tenang, dan dengan segenap kekuatan yang telah ia kumpulkan sejak lama, ia berkata dengan lembut, hari itu, di cermin, aku mengupas buah, aku melihatmu, dengan jelas. Ning Changjiu menangis, aku tahu segalanya. Kukira kau tidak tahu. Siming tersenyum. Senang mengetahui. Ia tak lagi memiliki kekuatan dan jatuh ke pelukan Ning Changjiu. Jam matahari itu retak-retak, dan napas terakhirnya begitu tipis dan rapuh sehingga bisa tertiup angin kapan saja. Ning Changjiu memeluknya, merasakan nyawa melayang di pelukannya. Di puncak Tianzu, ia berteriak keras. Sekalipun ia menembus 5 jalan, sekalipun ia memperoleh kekuatan untuk mencapai langit, apa gunanya? Sang pahlawan kembali dengan penuh kemenangan, hanya untuk mendapati bahwa kecantikannya telah berubah menjadi kuburan. Untuk siapa ia bekerja keras selama puluhan tahun berjuang. Ia terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Siming, tetapi sia-sia. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kesedihan bagaikan pisau yang tak terhitung jumlahnya, menusuk tubuh bersama rasa sakit. Dalam cahaya air mata, ia tiba-tiba melihat seberkas cahaya, entah itu ilusi atau bukan. Dari mana datangnya cahaya itu? Ia tertegun dan berbalik dengan gemetar. Sueci, bisiknya pelan. Sueci. Ning Changjiu mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ning Changjiu tak bisa menggambarkan perasaannya saat itu. Wajahnya yang berlumuran air mata hampir tersirat senyum. Sueci, Sueci, aku melihat Kunlun, katanya. Kunlun. Saat itu tengah malam, awan yang ditembusnya tadi belum tertutup. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, hanya seberkas cahaya bulan yang lembut jatuh dari awan, tepat di belakangnya. Di tengah malam, bulan giok menggantung di langit. Di bawah langit biru, tak ada yang lain. Hanya cahaya bulan yang menembus langit. Demikianlah akhir dari pertempuran besar ini, darah, air mata, dan cahaya bulan menjadi saksi perjuangan mereka. Namun, kisah ini belum selesai. Masih ada rahasia, masih ada harapan. Nantikan kelanjutan cerita berikutnya.